Pemirsa dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui bahwa di Kabupaten Lamongan itu banyak tempat-tempat keramat, yaitu jejak para sesepuh Lamongan yang diabadikan dan dimakamkan di sebuah tempat. Salah satu di antaranya adalah makam Nyai Ratu atau Dewi Andungsari. Dewi Andungsari yang diabadikan dimakamkan di Gunung Ratu yang berada di Kecamatan Kedompreng merupakan ibu dari seorang yang sangat terkenal, yaitu Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang patih yang sangat populer namanya di Kerajaan Majapahit, bahkan di luar negeri pun nama seorang Gajah Mada memiliki tingkat kepopuleran yang luar biasa, yang sangat disegani banyak orang, baik itu lawan maupun kawan. Oleh sebab itu, Gajah Mada adalah menuruni dari sifat-sifat kakeknya, yaitu kakek yang pernah menjadi pengabdi, yaitu prajurit pengawasan yang tugasnya adalah mengawasi dan menyelamatkan raja Kertanegara Ratu dari Kerajaan Singosari. Akhirnya Dewi Andungsari dimakamkan di Gunung Ratu dan banyak dikunjungi masyarakat Lamongan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, di belahan utara pesisir Pulau Jawa, yaitu Lamongan bagian utara, di sana juga banyak makam-makam keramat, jejak para leluhur Lamongan banyak yang dimakamkan di pesisir utara. Di antaranya adalah Kanjeng Sunan Derajat, yaitu Raden Kosim. Raden Kosim merupakan penyebar agama Islam, putra dari Kanjeng Sunan Ampel Surabaya. Ketika Kanjeng Sunan Ampel atau Raden Kosim diperintahkan oleh ayahnya untuk menyebarkan agama Islam di pesisir utara Jawa, maka Raden Kosim dengan naik perahu kemudian menuju ke daerah pesisir utara. Dia tidak mempunyai tujuan kalau datang ke daerah Paciran, tetapi karena kapal itu pecah kemudian terombang-ambing di lautan, akhirnya ditolong oleh ikan lumba-lumba, kemudian didorong untuk sampai ke pantai, dan akhirnya selamatlah Raden Kosim dan akhirnya mendarat di daerah Paciran. Pemirsa dimanapun Anda berada, masih di Paciran ada makam yang disebut dengan Sunan Sendang Dhuwur yang berada di Desa Sendang Dhuwur, Kecamatan Paciran. Oke. Seorang leluhur makam penyebar agama Islam yang berada di daerah Sendang Dhuwur ini merupakan putra dari Sendayolo, putra dari seorang Syekh Abdul Qohar yang terkenal sebagai penyebar agama Islam di Sendayolo. Syekh Abdul Qohar sendiri merupakan orang yang ketika perahunya mendarat di Sendayolo, kemudian perahunya ini mengalami musibah dari kedatangan di daerah itu, kemudian akhirnya menetap dan tinggal di Sendayolo, dan akhirnya diambil alih oleh Adipati di Sedayu, dan akhirnya melahirkan seorang putra yang disebut dengan Raden Nur Rohmat. Dan ketika terjadi huru-hara pertempuran Sedayu melawan Mataram saat itu, dan terjadi sebuah huru-hara yang mengkhawatirkan keselamatan dari Raden Nur Rohmat,
Maka Raden Nur-Rahmat kemudian disembunyikan di sebuah hutan, yaitu hutan Patunon. Hutan Patunon itu berada di daerah Paciran yang sekarang ini disebut dengan Sendang, Arjo, Sendang, Dhuwur. Dan akhirnya setelah menempuh perjalanan hidupnya, kemudian berguru ke berbagai tempat, akhirnya Raden Nur-Rahmat menjadi seorang yang memiliki kekuatan iman dan memiliki keyakinan yang luar biasa, dan akhirnya juga terkenal menjadi orang yang sakti mandraguna. Bahkan dengan kesaktiannya itu bisa dipakai untuk menyebarkan agama Islam demi untuk memberikan kepercayaan yang penuh kepada masyarakat di daerah itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya makam dari Raden Nur-Rahmat ini banyak dikunjungi oleh masyarakat, baik itu masyarakat yang ada di daerah sekitarnya maupun masyarakat luas yang ingin mengetahui jejak-jejak sejarah dan jejak-jejak para penyebar agama Islam yang berada di Kabupaten Lamongan. Pemirsa dimanapun Anda berada, oleh sebab itu makam dari Raden Nur-Rahmat ini memiliki bangunan-bangunan yang sifatnya memiliki gapura yang berbau Hinduisme. Karena pada waktu itu kerajaan Mojopahit dan kerajaan yang masih beragama Hindu, oleh sebab itu para seniman, para pembuat gapura ini lebih cenderung dengan menggunakan gapura-gapura yang disebut dengan gapura Panyuroso, yaitu artinya gapura yang memiliki makna mohon maaf kepada para hadirin dan para peziarah yang ada di daerah sekitarnya, dan siapa yang datang memasuki gapura itu maka secara otomatis mengandung pengertian bahwa yang datang maupun yang didatangi, yang berkunjung maupun yang mengunjungi, saling memaafkan satu dengan yang lain apabila terjadi sebuah kesalahan, khilaf sebagai hubungan hubungan dan akhirnya menambah rasa ketakwaan kepada Allah. Pemirsa dimanapun Anda berada, masih di Kecamatan Paciran, apabila kita berada di makam Kanjeng Sunan Derajat, maka kalau kita berjalan menuju ke timur, maka di sana ada desa yang namanya Desa Kemantren. Di Desa Kemantren itu ada makam keramat yang disebut dengan Syekh Maulana SK. Siapa Syekh Maulana SK itu? Tidak lain adalah putra sulung dari Syekh Asmoro Kondi dan merupakan saudara lain ibu dari Ali Rahmatullah atau Kanjeng Sunan Ampel, dan juga saudara lain ibu dari Ali Murtado atau Raden Ali yang makamnya ada di Gresik. Pemirsa dimanapun Anda berada, di tempat ini tepatnya adalah di belakang masjid. Maka di sana dimakamkan seorang syekh yang banyak dikunjungi oleh masyarakat sekitarnya untuk mencari jejak-jejak makam dari para leluhur, orang-orang yang ada di Lamongan, orang-orang yang menyebarkan agama Islam, orang-orang yang berjasa di dalam memberikan rasa kebangkitan kepada masyarakat di Kabupaten Lamongan. Syekh Maulana SK di Desa Kemantren. Pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita pergi ke Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, yaitu tepatnya ada di Desa Balun, maka di sana dikenal sebagai Kampung Pancasila. Dulu pernah ada seorang sesepuh penyebar agama Islam yang merupakan seorang raja yang sedang bersembunyi di suatu tempat.
adalah Prabu Tawang Alun, yaitu Raja Belambangan. Raja Belambangan ini juga pernah menjadi seorang santri atau murid dari Sunan Prapen, dan kemudian karena kerajaan Belambangan diserbu oleh Sutowijoyo, akhirnya melarikan diri sampailah ke Sedayu. Dan setelah sampai di Sedayu, ketemu dengan seorang masih kerabatnya, yaitu Kiai Kenderusi, dan akhirnya Kiai Kenderusi memerintahkan agar menempatkan diri pada sebuah tempat yang disebut dengan Candisari atau Desa Candisari, yang juga sekarang ini dikenal dengan Desa Balun. Dan di tempat itulah maka Mbah Alun atau dikenal dengan Mbah Sin Ari ini merupakan penyebar agama Islam di daerah sekitarnya dan memiliki banyak santri dan banyak murid, dan salah satu di antara muridnya dan nanti dikenal juga yang namanya dengan Mbah Gadung, yang juga menyebarkan agama Islam di daerah Barang Karangpitangan. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan gelagah. Di sana ada desa yang namanya Medang, di mana desa Medang ini tempat makam dari Danuweryo atau disebut dengan Mbah Boyo Pati, yaitu seseorang yang pernah diutus Kanjeng Sunan Prapen untuk mengambil pusaka yang tertinggal di Mbok Rondo Barang Karangpitangan. Oleh sebab itu diperintahkan bagaimana caranya supaya pusaka itu bisa kembali. Pemirsa dimanapun Anda berada, karena Mbok Rondo Barang selalu menggendong pusaka itu, oleh sebab itu Danuweryo atau Mbah Boyopati ini merasa kesulitan untuk mengambil pusaka itu. Akhirnya direbutlah pusaka itu, tetapi dengan risiko dia diteriaki sebagai seorang maling, dan akhirnya terjadi pengejaran besar-besaran, sampailah dikejar di daerah-daerah dan akhirnya menyeberang Bengawan Belawi, dan terus dikejar sampai ke daerah Gulaga, dan terus berbelok ke kanan dan akhirnya terus ke selatan. Maka di Desa Medang sudah terjadi pengepungan yang sangat ketat, dan akhirnya menyeberlah ke sebuah telaga kecil atau jublang kecil atau semacam kolam kecil, dan di situ akhirnya ditunggui oleh seorang Joko namanya Joko Luwo dengan tumbaknya pusaka tumbak Kiai. Setelah terjadi negosiasi antara Joko Luwo dan Danuweryo, akhirnya Danuweryo dan Joko Luwo sepakat apabila besok akan kembali lagi, dan apabila ingin membunuh maka dipersilakan, asalkan dirinya bisa mengembalikan pusaka Korowelang kepada Sunan Prapen. Dan akhirnya benar, besok malamnya dia kembali lagi ke Medang, dan akhirnya Joko Luwo tidak tega untuk membunuh Danuweryo, dan akhirnya Danuweryo selamatlah dan akhirnya tinggal di Desa Medang. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya setelah tinggal di Medang, menyebarkan agama Islam di Medang, dan kepada anak keturunan dari Danuweryo atau Mbah Boyopati ini diperintahkan supaya tidak makan ikan lele, karena ikan lele pernah menyelamatkan diri. Sampai sekarang dipatuhi oleh anak keturunan dari Danuweryo. Pemirsa dimanapun Anda berada, Mbah Sin Alun atau Tawang Alun atau Raja atau Prabu Belambangan yang tersembunyi di Candisari atau dikenal dengan Desa Balun memiliki seorang murid yang namanya Ahmad, yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Dia adalah seorang prajurit Mataram yang membelot tidak mau pulang, dan akhirnya berguru agama ke Mbah Sin Ari, dan akhirnya tinggal di Balun, dan kemudian nanti diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam di Balun bagian utara, yaitu di daerah Baju dan sebagainya. Dan ketika terdengar bahwa pusaka Korowelang milik Sunan Prapen ini hilang dan tertinggal di Sambarang, maka Mbah Sin Ari memerintahkan Ahmad untuk pergi ke Barang memastikan apakah pusaka itu masih di sana atau tidak. Apabila
ada di sana, maka diperintahkan untuk bagaimana caranya supaya pusaka itu kembali kepada Sunan Prapen. Ternyata pusaka itu sudah dikembalikan ke Sunan Prapen. Dan akhirnya Mbah Gadung atau Ahmad Gadung ini tinggal di desa Barang dan akhirnya menyebarkan agama Islam di sana. Dan untuk membantu penyebaran agama Islam itu, kemudian dia memanggil keponakannya yang berasal dari Tegal, Jawa Tengah, yaitu yang namanya Bajuri, untuk membantu penyebaran agama Islam di sana. Karena Mbah Gadung sendiri sudah tua, dan akhirnya Mbah Bajuri berada di daerah atau desa yang disebut dengan Karanggayam dan dimakamkan di sana. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang kita ke Baduanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan. Di sana ada Raden Panembahan Agung Singodipuro. Siapakah dia? Mbah Agung Singodipuro adalah masih keturunan dari Giri, yaitu masih cucu cicit dari Sunan Giri, yang mana pada saat itu terjadi sebuah penyerbuan besar-besaran yang dilakukan oleh Sunan Amangkurat yang kedua, yaitu dari Kerajaan Mataram, karena daerah Giri pada saat itu membela pemberontakan yaitu Sunan. Oleh sebab itu setelah mengalami kekalahan, akhirnya Sunan Amangkurat yang kedua memerintahkan untuk membasmi keturunan dari Giri. Oleh sebab itu keturunan anak cucu dari Sunan Giri ini akhirnya melarikan diri, termasuk Mbah Agung Singodipuro yang melarikan sampai ke Kertosono, dan akhirnya terus melarikan diri sampai ke Kediri dan terus naik ke atas menuju ke Gunung Wilet, dan akhirnya bertemu. Dan setelah sampai di daerah Magetan, maka Mbah Agung atau Agung Singodipuro ini akhirnya diambil menantu oleh seorang adipati, yaitu Adipati Magetan, mendapatkan seorang putri yang namanya Deli Roro Kuning, dan akhirnya diajak yaitu tinggal di sebuah hutan atau hutan jati yang berada di Kabupaten Lamongan, yang sekarang ini akhirnya dikenal dengan Baduanar, dan akhirnya dia menyebarkan agama Islam di daerah itu dan dimakamkan di daerah Baduanar. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita ke Lamongan Kota, di sebuah tempat yaitu Daerah Temenggung ada makam Mbah Temenggung. Mbah Temenggung itu mempunyai nama adalah Temenggung Abu Amin. Temenggung Abu Amin merupakan seorang Temenggung yang ketika itu mempertahankan Lamongan melawan Semburu, yang dibantu oleh seorang keturunan Cina yang namanya Panjilaras Panjiliris, yang mempertahankan Lamongan hingga titik darah penghabisan. Dan juga Abu Amin merupakan sahabat dari Adipati Tuban yang pernah juga ikut membantu Demak melawan Majapahit. Kemudian untuk kepentingan politik dan penyebaran agama Islam, akhirnya Sunan Prapen yang keempat mengangkat seorang hadi, yaitu seorang Ronggo Hadi, seorang santri yang berasal dari Cangking, yaitu daerah Kedompreng, untuk menjadi adipati yang ada di kota Lamongan. Kemudian diangkat ketika itu tanggal 26 Mei tahun 1569 di Kecamatan Giri, dan akhirnya beliau menjadi adipati yang pertama, yaitu kekuasaan Giri, untuk menjabat dan mempertahankan daerah Lamongan dari serbuan orang-orang yang berasal dari daerah selatan yaitu Majapahit, dan juga orang-orang yang berasal dari belahan barat yaitu Mataram yang dipimpin oleh Sutowijoyo. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Surojoyo sebagai seorang adipati yang pertama awal ini sukses dalam melakukan penyebaran agama Islam dan perluasan agama Islam, dan juga sukses di dalam melaksanakan pemerintahan yang pertama di daerah Lamongan. Oleh sebab itu, pantaslah kalau sekarang ini
orang yang mengenang jasanya, banyak orang yang menaruh simpati kepada Rogo Hati, dan namanya kemudian diabadikan sebagai nama stadion, yaitu Stadion Surajaya. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian ada seorang yang ketika itu ikut di dalam mempertahankan Lamongan dan disebutnya dengan Mbah Palang. Mbah Palang ini merupakan orang yang menjadi panglima perang di dalam melakukan peperangan Lamongan menghadapi lawan-lawannya. Tetapi Mbah Palang ini hidupnya ketika bersamaan dengan Adipati, yaitu Mbah Temenggung atau Abu Amin, sehingga Mbah Palang itu merupakan palang pintu yang menanggulangi musuh-musuh dari Majapahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, juga ada Mbah Sabilan. Dari Mbah Lamong itu kemudian kalau bergeser ke barat, maka di sana ada Mbah Sabilan. Mbah Sabilan ini adalah seorang panglima perang, dan di situ juga ada makam seorang Panji Laras dan Panji Liris, dan juga seorang adipati yang ketiga yang ada di makam komplek Mbah Lamong ini. Dan ini merupakan makam-makam perang sabil, perang membela agama, perang mempertahankan kekuasaan Lamongan di dalam memerangi orang-orang yang datang dari arah selatan, yang khususnya adalah dari daerah Sengguru, dan juga mempertahankan diri di dalam melakukan tangkisan-tangkisan perang yang berasal dari barat, yaitu yang dilakukan oleh kerajaan Mataram. Dan untuk mempertahankan itu semuanya butuh sebuah perjuangan, dan akhirnya banyaklah korban yang ditimbulkan oleh peperangan itu, dan akhirnya makamnya itu sampai sekarang disebut dengan makam Mbah Sabilan, artinya makam orang-orang yang perang membela agama. Pemirsa dimanapun Anda berada, kalau berjalan lagi ke barat dari makam Mbah Sabilan itu, lewat lorong kecil, di situ ada yang namanya Mbah Sukomulyo. Maka Mbah Sukomulyo ini adalah orang alim, orang yang memiliki tingkat ilmu agama yang tinggi sebagai seorang penasehat di dalam keagamaan ketika para bupati yang ada di Lamongan itu melakukan pemerintahan, dan juga dia seorang penasehat perang. Dia memiliki tingkat ilmu keagamaan yang sangat bagus, dan juga memiliki ilmu strategi perang yang sangat baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, di Lamongan juga ada yang disebut dengan Mbah Damarjati. Siapa Mbah Damarjati? Mbah Damarjati adalah yang sekarang ini dimakamkan di sebuah tempat, yaitu di daerah Temenggung Noto. Mbah Damarjati merupakan seorang penasihat di dalam bidang pemerintahan. Oleh sebab itu ditempatkan di sebuah hukum yang namanya Temenggung Noto, artinya Noto Temenggung. Dia adalah seorang penasihat yang ada di daerah Lamongan di dalam bidang pemerintahan. Oleh sebab itu Mbah Damarjati merupakan orang yang memberikan pencerahan di dalam melakukan pemerintahan, dan sebagai seorang penasehat yang ada di Kabupaten Lamongan agar pemerintahan di Kabupaten Lamongan berjalan dengan baik. Inilah makam dari Mbah Damarjati yang berada di sebelah timur dari kantor kabupaten sekarang ini. Di situ ada sebuah dukuh yang disebut dengan Dukuh Temenggung Noto yang ikut Kelurahan Jetis di Kecamatan Kota Lamongan. Pemirsa dimanapun Anda berada, banyak sekali makam-makam, tempat-tempat suci, dan tempat-tempat keramat yang berada di Lamongan, dan jejak-jejak orang yang pernah berjasa dan berjuang di Kabupaten Lamongan, sehingga Kabupaten Lamongan bisa sampai sekarang seperti ini. Itu juga berkat perjuangan para leluhur yang ketika itu berjuang membela Kabupaten Lamongan. Pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini keterangan saya tentang orang-orang penting yang ada di Lamongan.
Lamongan, dan masih banyak yang belum saya ceritakan karena keterbatasan waktu. Oleh sebab itu, di kesempatan yang lain akan saya ceritakan orang-orang penting, tokoh-tokoh yang ada di Lamongan yang dimakamkan di Lamongan. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum.